Oke, terima kasih. Ya, jadi seperti biasa Bapak sudah lampirkan template-nya ya, template penugasannya. Kalian tinggal mengganti poin-poin sesuai dengan ini disesuaikan dengan tugas pertama kalian tentang ide bisnis atau apa namanya perencanaan bisnis yang di awal sudah ditugaskan. Yang pertama adalah menentukan target yang hendak dicapai. Ya, ya seperti yang tadi sudah sempat didiskusikan bahwa agar kalian apa namanya tepat sasaran, ya kalian harus menentukan target marketnya siapa, tujuan produk kalian itu siapa, itu harus ditentukan. Jadi menentukan target yang hendak dicapai di sini, kalian harus menentukan sedetail mungkin ya, sedetail mungkin kira-kira market dari produk yang kalian buat itu siapa. Contoh di sini adalah market produk dari atas dulu. Ini adalah contoh simulasi promosi produk case HP unik, sorry. Case HP unik. Jadi backdoor ya, mungkin tutup bagian belakang yang tutup bagian belakang handphone yang biasanya banyak sekali pernak-pernik atau aksesoris yang bisa dibuat, sehingga ini adalah sebuah peluang tersendiri dan biasanya tidak ada matinya selama handphone itu masih digunakan. Menentukan target yang hendak dicapai di sini adalah market produk adalah siswa SMA dengan rentang usia 15 sampai 17 tahun dengan kecenderungan menyukai casing HP yang unik dan kekinian dengan target lokasi sekolah-sekolah SMA di Kota Bekasi. Ya, itu sangat jelas ya. Jadi marketnya adalah anak SMA atau rentan usia di antara usia 15 sampai 17 tahun dengan kecenderungan menyukai casing HP kekinian. Nah, query ini ya, kata kunci ini kalau kita masukkan ke dalam aplikasi iklan semacam Facebook Ads atau Instagram Ads atau Google Ads, itu akan sangat mengena sekali. Ya, kita nggak perlu pusing-pusing siapa tujuannya. Jika kita tinggal memasukkan query ini, kata kunci ini ke dalam apa namanya mesin pencari, enggak ke dalam aplikasi iklan itu, maka dia akan secara otomatis mencari di database-nya rentang usia 15 sampai 17 tahun, kemudian menyukai casing HP kekinian, maka nanti hasilnya ada. Jika kita masukkan kata kunci ini, hasilnya ada. Ditemukan sekitar 1.000 calon konsumen sesuai dengan kata kunci yang Anda masukkan. Wah, itu kan luar biasa, ya. Jadi promosi sekarang adalah seperti itu, internet marketing. Aplikasi-aplikasi yang sudah punya database pengguna, mereka sebenarnya selain kita bisa menggunakan aplikasinya, sebenarnya mereka juga merekam jejak digital kita. Ya, jejak digital kita mereka rekam sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk apa namanya? Mereka jual kembali menjadi bentuk jasa iklan. Ya, seperti itu. Ya, di poin nomor 1 jelas ya. Jelas, Pak. Oke. Ya. Kemudian nomor 2, mencipta dan merumuskan pesan promosi yang diluncurkan. Ya, ya ini juga kan ini adalah perlu tim kreatif biasanya. Merumuskan pesan itu perlu tim kreatif. Lihat iklan-iklan yang kalian temukan di media-media baik TV maupun baik gambar gitu kan. Di situ kalian akan menemukan hal-hal yang tidak pernah terfikirkan. Ya, minuman yang ada manis-manisnya. Emang beneran ada manisnya? Nggak ada kan? Tapi itu akhirnya menjadi branding sendiri ya, menjadi apa namanya kata-kata yang cukup mengena sehingga mereka membedakan produk mereka dengan produk kompetitor lainnya. Ya, kalian harus bisa membuat pesan-pesan seperti itu, gitu ya. Misalkan di sini pesan promosinya adalah
hari gini masih pakai casing HP biasa, nggak zaman, miliki segera casing custom sesuai yang kalian inginkan. Di sini aja, misalkan seperti itu. Ya, jadi kalian harus bisa membuat kata-kata yang mudah diingat orang, sehingga orang akan uh, mengingat kalau itu adalah produk kalian seperti itu. Ya, bisa ya? Bisa, Pak. Ya. Oke. Berikutnya setelah marketnya ketahuan, kemudian setelah kata-katanya kalian susun sedemikian rupa sehingga itu akan mengena ke produk kalian. Berikutnya adalah seleksi media yang akan digunakan. Ya, pada contoh Bapak ini yang digunakan adalah media promosi yang digunakan adalah media cetak dan media elektronik internet. Ya, di sini Bapak akan membuat mencetak brosur ya, kemudian disebar ya. Kemudian media internetnya adalah dengan membuat hashtag custom casing unik custom yang disebar di broadcast di media-media sosial, kemudian membuat channel YouTube dengan video promosi. Ya, jadi dua metode marketing digunakan, metode konvensional dengan brosur, sebar brosur, kemudian media digital internet digital marketingnya adalah dengan membuat hashtag, kemudian dengan membuat channel YouTube yang memuat informasi tentang produk yang kita buat. Oke, paham ya nomor 3 ya? Halo, bisa diterima nomor 3? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya nomor 4 adalah menyediakan anggaran promosi. Nah, ini pastikan urutannya itu terstruktur. Sudah ketemu marketnya, sudah ketemu konten iklannya, kemudian sudah ketemu media yang digunakan. Nomor 4 ya pasti kita tinggal merinci ya kebutuhan biayanya berapa. Di situ Bapak tuliskan cetak brosur 1 rim 50.000. Kemudian kuota internet karena ada internet marketing pasti butuh kuota 100.000. Kemudian membuat website official misalkan 100.000. Ya, websitenya mungkin website gratisan cuma dibuatkan oleh orang-orang yang sudah pro ya, orang yang sudah terbiasa membuat website misalkan blogspot ya gitu ya. Jadi harganya lebih murah. Jadi seperti itu, merinci kebutuhan biayanya berapa. Oke, yang terakhir nomor 5 adalah baru actionnya ya, menyebarkan brosur produk ke sekolah-sekolah SMA di sekitar Bekasi ya. Nomor 5 adalah actionnya. Kemudian broadcast pesan promosi ke jaring sosial dengan induk informasi ke website resmi. Nah, seperti itu. Dengan runtutan dengan urutan ini, ya insya Allah pada saat kalian akan berpromosi, kalian akan efektif. Oke, itu saja mungkin. Saya mau nanya, Pak. Silahkan. Ini nggak harus apa ya? Nggak harus mirip-mirip banget kan ya, misalnya saya nggak pengen membuat website official, mungkin itu jadi nggak ditulis gitu, Pak. Iya, itu sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing, cuma isinya tetap harus 5 poin tersebut. Ya, isinya tetap harus 5 poin yang sudah kita pelajari, menentukan target, mencipta dan merumuskan pesan, seleksi saluran yang akan digunakan, kemudian anggarannya berapa, kemudian actionnya apa. Ya, seperti itu. Harus 5, karena itu yang kita pelajari dengan teori itu harusnya promosi yang kita lakukan akan efektif. Konten di dalamnya terserah, cuma kerangkanya adalah 5 hal tersebut. Tapi tempat buat promosinya itu terserah kita kan ya, Pak? Yang nomor berapa? 3? Ya gimana ya? Buat lokasi itunya misalnya kayak saya pengen itu di Instagram atau misalnya di TikTok gitu. Boleh kan ya? Boleh, nggak masalah. Yang penting di situ kan menyeleksi saluran komunikasi yang digunakan. Artinya kan kalian Vanessa harus ngeplot
ya harus memilih. Kira-kira saya mau gunakan Instagram Ads misalkan, saya mau gunakan Facebook Ads, atau saya mau gunakan Google Ads, atau misalkan gunakan eh, apa namanya iklan-iklan yang lain. Itu adalah terserah. Misalkan itu tidak digunakan pun, hanya membuat brosur saja ya, itu adalah kebijakan kalian sebagai orang yang akan buat iklan. Itu diserahkan ke kalian. Pak, saya pengen nanya juga, Pak. Silakan. Kan kalau sekarang kan banyak kayak influencer yang gede gitu, Pak. Saya pengennya nge-endorse gitu, Pak. Boleh nggak, Pak? Iya, sama aja. Itu adalah media. Itu kan media. Media cuma berbentuk personal branding ya. Orang yang sudah punya follower banyak. Sama aja. Bisa. Oke, Pak. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, sekali lagi ini sebenarnya ini bisa dijadikan real ya. Sebenarnya ini bisa dijadikan real, cuma karena satu dan lain hal, produk kalian juga masih produk imajinasi gitu ya. Bukan produk yang beneran ada, jadi ya tahapan ini masih berupa imajinasi. Jadi kalian silakan buat sekreativitas kalian masing-masing. Unlimited. Ya, seperti itu. Oke, ada lagi? Sudah cukup jelas ya berarti ya? Jelas, Pak. Oke. Jelas, Pak. Sampai jam berapa kita belajarnya? Sampai jam 9, Pak. 9.00. 9.00. Masih ada waktu 15 menitan kurang lebih ya. Ya. Oke, jika masih ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Jika memang sudah cukup, berarti Bapak sudahi untuk sesi pagi hari ini. Ya, terima kasih atas interaksinya. Ya, belajar memang harus interaktif seperti ini sehingga kalian memperoleh manfaat belajar yang sesungguhnya, gitu ya.